Kena ompol, kena kencing berarti najis, maka harus disucikan. Dan untuk mensucikan hanya ada air. Selagi bisa disucikan dengan air, maka sucikan dengan air. Kalau ternyata tidak bisa disucikan, maka Anda harus waspada. Tidak boleh Anda bawa dalam salat Anda. Tapi kalau ternyata HP Anda kering, HP Anda kering, tangan Anda yang kering menyentuhnya tidak ada masalah. Cuman sekarang cara mencucinya bagaimana? Mensucikannya. Jadi gini, jadikan HP ini adalah najisnya sudah hukumnya. Anda mungkin Anda lap dengan tisu basah biar bersih ya, tisu basah. Kalau tisu kering, mungkin tidak bisa membersihkan. Jadi tisu apa saja. Kalau tisu basah hati-hati, tisunya jadi najis ya. Karena mungkin sengaja saya nyebut tisu basah agar Anda waspada. Kalau saya nyebut tisu kering saya, tiba-tiba Anda menyentuh dengan tisu. Kalau pakai tisu kering sudah bisa. Anda bersihkan najis hukmi, niyahnya. Bentuk najisnya ditiadakan. Kalau ternyata nempel dan sebagainya, pakai tisu basah. Tapi tisu basahnya najis. Tangan Anda pun najis. Anda bersihkan setelah kering, ini najisnya najis hukmiyah. Hukumnya saja najis. Kemudian setelah itu Anda matikan handphonenya supaya tidak nyala handphonenya. Anda cukup alirkan air sebentar saja, tanpa harus jadi singkat. Jadi air diratakan begitu. Tentunya ini terjaga, sudah Anda ratakan sudah. Begitu saja selesai. Setelah itu langsung Anda lap dengan cepat. Anda lap dengan cepat. Setelah itu selesai. Karena itu sudah dicucikan. Tidak harus direndam, apalagi pakai sabun dan mesin cuci, bukan begitu dong. Cukup, karena sudah hukmiyah itu mudah. Najis hukmiyah itu cukup air kita kuyurkan begitu sudah selesai. Baik, ini saja. Tapi kalau ternyata nggak bisa disucikan, maka itu najis. Tidak boleh kita bawa. Kita bawa sholat. Kita pakai boleh. Kita pakai telepon boleh, tapi di bawah sholat tidak boleh. Jadi sesuatu yang najis itu, pembahasan najis itu kapan sih? Untuk agar tidak kita bawa dalam sholat, tidak kita bawa dalam tawaf, itu saja. Insya Allah hati-hati ke depannya, jangan sampai taruh sembarangan handphonenya nanti kena ompol. Insya Allah. Allah alam bisawab. Setiap dari kita punya kewajiban menjaga iman kita, segala sesuatu yang akan mengganggu keimanan harus kita hindari. Dan yang penting, lebih penting dari itu semua adalah semua dari kita harus merasa takut jika iman kita tercabut. Maka dari itu pastikan bahwasanya apa yang kita biasakan di telinga kita, di lisan kita, jangan sampai sesuatu yang bertentangan dengan keimanan kita dan akidah kita. Mendengar lagu-lagu agama lain, mendengar saja, bukan sesuatu yang haram mendengar, apalagi terdengar di telinga kita. Akan tapi kalau ingin menjadikan sesuatu yang menjadi disukai, tentunya ada pertanyaan, dari sisi apa Anda suka? Kan begitu. Apa yang menjadikan Anda suka? Kan begitu. Apakah syair-syair yang ada di dalamnya, atau maknanya, atau yang lainnya? Maka kita harus waspada bahwa tentunya ini bukan berarti kita mencaci agama lain atau lagu-lagu agama lain, bukan, mohon maaf, ini tidak mencaci. Akan tapi ini rambu-rambu secara umum. Apa yang menjadikan Anda senang dan begitu? Kalau kita menyukai maknanya, jika maknanya dari agama manapun, jika makna syair adalah untuk kebaikan, misalnya mengajak untuk kita saling menghargai, saling menghormati, saling hidup berdampingan yang baik, lagu-lagu perdamaian nggak ada masalah. Motivasi untuk hidup yang baik itu nggak ada masalah, akhlak-akhlak yang baik nggak ada masalah dari manapun, karena kebenaran itu adalah milik kita semuanya yang rindu pada kebenaran atau kebaikan. Tapi kalau di situ ada, mohon maaf, ada sanjungan-sanjungan tentang sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita, maka kita tidak boleh mendengarnya, dalam arti kita menikmatinya. Itu membahayakan diri kita. Jadi mendengar apa saja itu sah, apalagi jika kita ingin mendengarnya untuk mengetahui isinya apa, kemudian setelah itu untuk memberikan nasihat, untuk memberikan
mengingatkan yang lainnya, sah-sah saja. Tapi kalau seperti yang ditanyakan, bagaimana kita menyukai? Karena menyukai ini kan ada sesuatu. Itu yang dipertanyakan. Bisa saja, naudzubillah, awal daripada kekeroposan iman dan hilangnya iman adalah jika kita menyukai dan kita menyenangi sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Itu saja. Tentunya mohon maaf kepada saudara-saudari kami yang di luar Islam. Ini bukan berarti mencaci lagu-lagu yang Anda miliki. Oh tidak. Ini hanya di wilayah kami kaum muslimin. Dan Anda pun kan juga sama, di agama lain pun juga ada, jika ada lagu-lagu muslim sendiri, bisa saja mereka melarang jika itu mengarah kepada kerusakan akidah-akidah menurut Anda. Ini adalah kami dalam irama membentengi saudara-saudara kami. Jadi, maka alangkah indahnya jika Anda memilih lagu-lagu yang lain yang sekiranya lagu tersebut menjadikan kuatnya iman Anda, kuatnya akhlak Anda, dan tidak ada hubungannya dengan agama-agama yang selama ini tidak Anda yakini. Harus seperti itu. Orang cerdas akan berpikir apa yang paling selamat untuk dirinya. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bishawab. Adab di dalam bepergian, adab sebelum berangkat, adab di saat berangkat, dan adab setelah pulang, itu ada semua. Di saat hendak berangkat, tentunya Anda sudah mempertimbangkan tentang waktu. Kita pikirkan urusan dengan Allah. Pertama apa? Kira-kira di tempat tersebut nanti ada banyak godaan kemaksiatan atau tidak. Kalau ternyata kita harus ke tempat yang memang di situ ada kemaksiatan, karena kita punya tujuan yang benar, misalnya kita harus dagang di tempat tersebut, akan tapi banyak maksiat, atau kita harus mencari orang, atau apapun. Yang penting tujuannya adalah halal, tapi tempat tersebut ternyata adalah kurang baik. Maka dari sekarang kita sudah mengantisipasi. Jika ternyata misalnya, oh di sana nggak ada warung yang halal misalnya, kita bawa makanan sendiri. Atau mohon maaf, penjualnya pada tidak menutup aurat, maka kita cuma menyiapkan makanan sendiri. Sekiranya kita tidak perlu memasuki ke tempat-tempat yang sekiranya mata kita jadi dosa. Misalnya, artinya di saat mau berangkat kita sudah merencanakan sholatnya di mana nanti. Nah, kemudian harus kita pertimbangkan yang kita tinggal ini aman atau tidak. Misalnya Anda seorang keluarga, ada anak perempuan sudah mulai gede. Jangan serta-merta Anda meninggalkan anak Anda sendirian di rumah. Karena bisa saja di saat seperti itulah ada godaan-godaan, setan dan seterusnya yang akan menjadikan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita pikirkan dulu, kita merenung dan sebagainya. Baik, kalau ternyata, wah, anakku tidak mungkin sendirian. Mungkin kita harus titipkan kepada bibi atau saudara yang sekiranya bisa menjaganya dan seterusnya. Baik, ini sebelum berangkat, maksudnya sebelum berangkat, adab dan tata krama acara adalah merenung. Yang di rumah aman, saya di perjalanan aman, di tempat aman. Kemudian setelah Anda di perjalanan, tentu yang harus kita jaga adalah pertama mata kita. Karena akan kita temukan bermacam-macam. Tidak boleh, mata kita jangan melihat aurat. Kalaupun terlihat, misalnya segera kita buang. Kemudian jangan komentar yang tidak baik, apalagi melihat orang-orang, mohon maaf mungkin. Kemudian kita juga di dalam perjalanan kita ini, tolong jangan mengganggu jalannya orang. Ya kalau pakai mobil tidak usah kebut-kebutan, karena itu ganggu orang lain. Karena berjalan, karena kan yang ganggu orang lain juga dosa. Ya. Nah, kemudian sebelum berangkat ada di adzan, disunatkan untuk memandangkan adzan di saat ingin berangkat bepergian. Kemudian baca doa syafaat. Allah Akbar subhanallah di syakharona hadza. Wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa min al-amali ma tardu. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'ana buddah. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'ata'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu baca doa. Kemudian setelah itu bepergian, jaga mata, jaga lisan. Kemudian sebisa mungkin Anda punya air wudhu, karena barangkali ya ada waktu kosong, Anda bisa sholat di atas kendaraan Anda. Indah. Kemudian antara berbicara yang nyaman, jangan bicara yang jelek. Bicara yang indah, karena dalam bepergian adalah ada capek. Bolehlah kita sendau gurau yang halal, mencairkan suasana. Sesaat kita mungkin ada yang pejam mata tertidur barangkali, tapi ada yang mungkin berzikir. Yang jelas hindari keharaman, bicara yang tidak baik. Kemudian setelah sampai kepada tujuan, ya tentunya tadi
di tempat tersebut, lihat kalau memang tempat yang baik, amanlah kita. Tapi jika ternyata tempat tersebut adalah tempat yang kurang baik, kita harus memperhatikan bagaimana makan kita di tempat yang seperti apa, pandangan kita di tempat tersebut. Mohon maaf, mungkin Anda seorang wanita, jika Anda membawa suami Anda ke sebuah tempat yang di situ banyak orang buka aurat, tanpa Anda sadari bahwasanya Anda telah mengajari suami Anda untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Atau sebaliknya. Artinya harus waspada di tempat-tempat semacam itu. Jadi semuanya harus bagaimana, semuanya harus bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Itu adalah upaya. Sebisa mungkin seperti itu. Bahkan kalau beli ke warung sekalipun, mohon maaf, Anda harus memastikan bahwasanya di warung itu Anda tidak bermaksiat. Di warung itu tidak bermaksiat. Mohon maaf, Anda makan, tapi ternyata Anda, mohon maaf, melihat orang yang misalnya buka aurat di tempat tersebut. Atau ada hiburan yang haram misalnya di tempat tersebut. Anda mendapatkan bagian daripada kesalahan. Kenapa Anda bisa memilih tempat yang terhormat? Tanpa mencaci, merendahkan. Tapi Anda untuk menjadi orang baik, menjadi orang mulia, memilah dan memilih untuk keselamatan mata Anda, keselamatan anak-anak Anda, keselamatan diri Anda, keselamatan dari akhlak Anda, dan jauh agar terjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Masya Allah, ini diantaranya. Tentunya ini perlu jawaban yang panjang. Ini kurang lebihnya seperti itu. Nuhibbukum billah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.